Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dalam renungan kali ini kita akan melihat sebuah kisah yang diambil dari Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai 22. Di dalam kisah ini kita bisa melihat sebuah peristiwa ketika Yakub berjumpa dengan Tuhan melalui sebuah mimpi di sebuah tempat yang bernama Betel. Ketika itu Yakub sedang dalam perjalanan dari tempat tinggalnya yang sebelumnya di Beersheba di tanah Kanaan menuju ke Haran di Mesopotamia, menuju ke rumah Laban pamannya. Dan hal ini dilakukan oleh Yakub atas saran dari Ribka ibunya, karena pada saat itu Yakub terancam untuk dibunuh oleh Esau kakaknya. Karena Yakub sudah menipu Esau dan mengakibatkan Esau kehilangan haknya sebagai anak sulung. Dan di dalam perjalanan dari Beersheba menuju ke Haran itu Yakub singgah di sebuah tempat yang bernama Betel. Dan di situ dia berjumpa dengan Tuhan dalam sebuah mimpi. Dan hari ini kita akan melihat beberapa hal yang bisa kita renungkan, beberapa hal yang bisa kita pelajari dari peristiwa ini. Yang pertama adalah bahwa perjumpaan dengan Tuhan hanya bisa terjadi apabila Tuhan menyatakan dirinya kepada kita. Perjumpaan dengan Tuhan hanya bisa terjadi apabila Tuhan menyatakan dirinya. Mari kita mulai membaca di dalam Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai 13a. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ, karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, "Akulah Tuhan, Allah Abraham nenekmu, dan Allah Ishak." Kalau kita baca di pasal sebelumnya, maka kita bisa melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Yakub terhadap ayahnya Ishak dan terhadap kakaknya Esau adalah bukan merupakan sebuah tindakan yang baik. Yakub menipu Ishak ayahnya, sehingga kemudian Ishak memberkati Yakub dan mengakibatkan Esau kehilangan haknya sebagai anak sulung. Memang Yakub dipilih untuk melanjutkan keturunan Abraham untuk menjadi bapa dari bangsa Israel. Tetapi cara yang digunakan oleh Yakub tentunya bukan sebuah cara yang benar, bukan sebuah cara yang tepat. Penipuan yang dilakukan oleh Yakub bukanlah cara yang bisa dibenarkan. Dan kemudian Yakub harus menanggung konsekuensinya. Esau menjadi sangat marah kepada dia, dendam kepadanya, dan kemudian berencana untuk membunuh Yakub. Sehingga akibatnya Yakub terpaksa harus melarikan diri jauh dari rumahnya. Dan di dalam keadaan yang demikian, ketika Yakub baru saja melakukan sebuah tindakan yang tidak baik, ketika Yakub baru saja melakukan sebuah penipuan, maka Tuhan menjumpai Yakub. Tuhan menyatakan dirinya kepada Yakub. Yakub telah melakukan sebuah kesalahan dalam hidupnya. Dan dalam hal ini kita bisa tahu bahwa dia bukan orang yang cukup baik sebenarnya. Tetapi Tuhan di dalam anugerahnya berkenan untuk menjumpai Yakub. Tuhan berkenan untuk menyatakan dirinya kepada Yakub. Bukan berarti bahwa Tuhan setuju dengan tindakan yang dilakukan oleh Yakub. Tetapi ini adalah sebuah wujud anugerah yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang tidak sempurna, kepada orang-orang yang sebenarnya tidak layak untuk menerima anugerah dan kasih karunia itu. Bapak Ibu, di sini kita bisa belajar sebuah kebenaran bahwa kita hanya bisa berjumpa dengan Tuhan apabila Tuhan yang berkenan untuk menyatakan dirinya kepada kita. Kita semua bukan orang-orang yang layak. Kita semua bukan orang-orang yang cukup baik untuk bisa datang kepada Tuhan. Tetapi di dalam anugerahnya, Tuhan telah menyatakan dirinya kepada kita melalui kehadiran Yesus Kristus. Dan melalui Yesus Kristus yang sudah datang ke dalam dunia, maka kita bisa berjumpa dengan Allah. Perjumpaan Yakub dengan Allah merupakan inisiatif dari Allah, bukan merupakan hasil dari usaha yang dilakukan oleh Yakub. Ketika itu pada masa kehidupan Yakub di Timur Tengah, khususnya di daerah Mesopotamia, tempat asal dari nenek moyang Yakub, banyak dibangun orang kuil-kuil yang disebut atau yang diberi nama zigurat. Dan sebagian dari zigurat itu masih ada sampai pada hari ini.
Zigurat adalah sebuah bangunan yang besar, yang tinggi, dan kemudian ada tangga di sisi bangunan itu untuk menuju ke puncak bangunan. Dan orang pada saat itu menggunakan zigurat sebagai tempat untuk melakukan ritual keagamaan. Mereka berharap, mereka berpikir bahwa apabila mereka naik sampai ke puncak zigurat, maka mereka akan menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Tetapi yang dilihat oleh Yakub tidaklah demikian. Bukan manusia yang naik untuk berusaha berjumpa dengan Allah, tetapi sebaliknya Allah yang turun untuk berjumpa dan menyatakan dirinya kepada Yakub. Bapak Ibu, manusia tidak akan pernah bisa berjumpa dengan Tuhan dengan kekuatan dan dengan usahanya sendiri. Tetapi kita bersyukur karena Allah sudah berinisiatif untuk menyatakan dirinya kepada kita. Allah berinisiatif untuk memberikan anugerahnya kepada kita, orang-orang yang sebenarnya tidak layak ini. Dan kita adalah orang-orang yang berbahagia, karena oleh anugerah Allah di dalam Yesus Kristus, kita bisa berjumpa dengan Allah. Itu adalah hal pertama yang kita pelajari dan renungkan dari kisah ini, bahwa perjumpaan dengan Tuhan hanya bisa terjadi apabila Tuhan menyatakan dirinya kepada kita. Hal yang kedua yang bisa kita pelajari adalah bahwa Tuhan memberikan janji-janjinya bagi kita. Tuhan memberikan janji-janjinya bagi kita. Kita lanjutkan pembacaan kita, Kejadian pasal 28 ayat 13b sampai 15. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Bapak Ibu, situasi yang dihadapi Yakub pada saat itu sama sekali bukan situasi yang nyaman. Dia terpaksa harus pergi dari tempat tinggalnya selama ini. Dan jarak dari Beersheba di Kanaan tempat tinggal Yakub menuju ke Haran kemana dia akan pergi di Mesopotamia, jarak yang harus dia tempuh kira-kira sekitar 800 km. Dan peristiwa ini terjadi kira-kira 3.500 tahun yang lalu. Menempuh jarak sejauh 800 km sama sekali bukan hal yang mudah pada saat itu. Belum ada jalan raya yang baik, belum ada sarana transportasi yang memadai. Ada banyak bahaya yang akan dijumpai di tengah perjalanan, cuaca yang tidak bersahabat, dan lain sebagainya. Dan ketika Tuhan menampakkan diri kepada Yakub di Betel, Yakub baru menempuh perjalanan sejauh 100 km dari Beersheba. Masih ada 700 km lagi yang harus dia tempuh untuk sampai ke Haran. Perjalanan yang akan ditempuh Yakub masih sangat panjang. Dia juga sedang menghadapi masa depan yang tidak pasti. Dia tidak tahu bagaimana yang akan terjadi, apa yang akan dia alami di rumah Laban pamannya di Haran sana. Dan dia juga tidak tahu apa yang akan terjadi dalam masa depannya, apa yang akan terjadi di dalam perjalanannya nanti. Ada banyak ketidakpastian yang sedang dihadapi oleh Yakub. Dan tadi kalau kita baca di ayat yang ke-11, Yakub menggunakan batu sebagai alas kepala untuk dia tidur. Tentu ini sebuah hal yang tidak nyaman, perjalanan yang tidak nyaman, perjalanan yang penuh tantangan, perjalanan yang berat. Tetapi di tengah situasi yang semacam itu, Tuhan datang dan memberikan janji-janjinya kepada Yakub. Tadi kita sudah lihat bahwa Tuhan berjanji akan memberikan tanah Kanaan. Tanah Kanaan yang pada saat itu harus ditinggalkan oleh Yakub. Tapi Tuhan berjanji bahwa pada suatu saat Yakub akan kembali ke sana. Dan Tuhan akan memberikan tanah itu kepadanya. Kita bisa lihat itu di ayat 13b tadi. Tuhan juga berjanji untuk memberikan kepada Yakub keturunan. Dan keturunan Yakub akan menjadi sangat banyak. Dan bukan hanya itu, tapi melalui keturunannya akan seluruh kaum, seluruh bangsa di muka bumi ini akan mendapat berkat. Janji-janji itu tampaknya mustahil apabila Yakub melihat keadaannya pada saat itu. Mungkin dia merasa sebagai orang yang gagal, mungkin dia merasa sebagai orang yang tidak jelas masa depannya. Dan tampaknya janji-janji itu terlihat mustahil. Tetapi Tuhan selalu setia kepada janjinya. Janji Tuhan itu selalu
bisa dijadikan pegangan di dalam hidup Yakub dan juga di dalam hidup kita. Bapak Ibu, di tengah ketidakpastian, di tengah perjalanan panjang yang masih harus ditempuh itu, Tuhan juga berjanji untuk menyertai dan tidak pernah meninggalkan Yakub. Kita baca ulang ayat yang ke-15, "Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu." Bapak Ibu, kita juga memiliki janji-janji Tuhan di dalam hidup kita. Di dalam Alkitab kita bisa menemukan ada begitu banyak janji yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dan janji Tuhan itu adalah kekuatan bagi kita. Perjalanan hidup kita tidak mudah. Seperti perjalanan Yakub, mungkin di depan kita ada banyak ketidakpastian. Seperti perjalanan Yakub, mungkin di depan kita ada banyak perjuangan, ada banyak kesulitan yang mungkin menghadang kita. Tetapi seperti Yakub juga, kita bisa mengandalkan janji-janji Tuhan itu. Dan janji-janji Tuhan itu adalah jaminan bagi kita yang tidak akan pernah gagal. Seperti Tuhan berjanji untuk menyertai Yakub dan tidak pernah meninggalkan Yakub, demikian juga Tuhan berjanji untuk menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Itu adalah hal kedua yang bisa kita renungkan dari kisah ini, bahwa Tuhan memberikan janji-janjinya kepada kita. Hal yang ketiga yang bisa kita renungkan adalah bahwa setelah kita menerima anugerah Allah dan setelah kita menerima janji-janji Allah, maka seharusnya tanggapan kita adalah dengan memberikan komitmen kepada Tuhan. Memberikan komitmen kepada Tuhan. Mari kita baca Kejadian pasal 28 ayat 20-22. "Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu." Setelah Yakub berjumpa dengan Tuhan, dan setelah Tuhan memberikan janji-janjinya untuk Yakub, maka Yakub memberikan sebuah tanggapan kepada Tuhan, yaitu dengan memberikan komitmennya kepada Tuhan. Tadi kita lihat Yakub berjanji dan berkomitmen bahwa Tuhan akan menjadi Allahku. Artinya bahwa dia akan tunduk kepada Tuhan, dia akan setia kepada Tuhan, dia tidak akan menyembah kepada yang lain. Yakub juga mendirikan batu sebagai tugu di tempat itu, dan dia berkata bahwa tugu itu akan menjadi rumah Allah. Artinya Yakub berkomitmen bahwa dia akan mengingat semua kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Dan tugu itu akan menjadi rumah Allah, menggambarkan bahwa Yakub akan mau beribadah, berkomitmen untuk beribadah kepada Allah. Kemudian selanjutnya Yakub mengatakan bahwa dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Ini merupakan sebuah komitmen dari Yakub untuk memberi, untuk membawa persembahan kepada Tuhan, untuk mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Komitmen yang diberikan oleh Yakub tidak dia berikan karena dia takut kepada apa yang akan terjadi dalam hidupnya, bukan karena dia takut tidak diberkati, bukan karena dia takut dihukum Tuhan dan lain sebagainya. Komitmen yang dia berikan kepada Tuhan juga tidak dalam rangka menyuap Tuhan, supaya Tuhan lebih mengasihi dia, supaya Tuhan lebih memberkati dia. Tidak. Tetapi sebaliknya, Yakub sudah menerima anugerah dari Tuhan. Yakub sudah menerima janji-janji yang diberikan Tuhan. Sehingga komitmen yang dia berikan kepada Tuhan itu merupakan sebuah tanggapan dan sebuah ucapan syukur yang diberikan oleh Yakub kepada Tuhan atas anugerah dan kebaikan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan sudah memberikan anugerah yang begitu besar kepada kita. Kita yang tidak layak ini, tetapi kita bisa berjumpa dengan Allah melalui anugerahnya di dalam Yesus Kristus. Tuhan juga sudah memberikan janji-janjinya yang begitu banyak, yang begitu besar kepada kita. Oleh karena itu, mari seperti Yakub, kita juga memberikan tanggapan kepada anugerah Tuhan itu, tanggapan kepada kasih Tuhan itu, dengan memberikan komitmen kita kepadanya. Mari kita berkomitmen untuk selalu taat kepada Tuhan,
taat kepada otoritas Tuhan, taat kepada kebenaran firman Tuhan. Mari kita juga berkomitmen untuk mau beribadah dengan setia kepada Tuhan. Mari kita juga berkomitmen untuk mau mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Berkomitmen untuk memberikan apa yang ada pada diri kita kepada Tuhan. Dan komitmen kita kepada Tuhan itu adalah wujud dari ucapan syukur kita atas anugerah Tuhan dan atas janji-janjinya yang begitu besar yang sudah diberikan kepada kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dalam seluruh perjuangan dan pergumulan hidup kami. Saat ini kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan renungan ini. Di dalam semua pergumulan dan perjuangan hidup mereka, kiranya Tuhan yang senantiasa memberi kekuatan, Tuhan yang senantiasa memberikan sukacita dan semangat untuk menjalani kehidupan. Dan belajar dari kisah Yakub, kami mau memberikan komitmen yang terbaik kepada Tuhan sebagai wujud ucapan syukur kami atas anugerah dan kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, Tuhan memberkati.